Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat menjelang malam Natal pada hari Jumat 24 Desember 2021. Nyanyian pujian. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayat yang ke-56. Dengan perikop nyanyian pujian Maria. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Nyanyian pujian Maria dalam bahasa Latin disebut Magnificat. Ini setara dengan nyanyian pujian Hana dalam Perjanjian Lama yang menyampaikan doa bagi kemuliaan Tuhan. Lihat pada 1 Samuel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ada 3 hal yang disampaikan Maria dalam doanya melalui pujian bagi kemuliaan Tuhan. Pertama, karya Tuhan yang besar bagi dirinya merupakan hal yang menyukacitakan, karena semua generasi menyebutnya berbahagia. Namun demikian, hal tersebut tidak membuat Maria sombong, karena dia menyadari dirinya hanyalah seorang hamba bersahaja yang telah dipilih untuk menerima rahmat Tuhan yang harus diteruskannya kepada generasi berikutnya secara turun-temurun. Kedua, karya Tuhan yang telah bertindak melalui pembaruan, yaitu pembaruan moral, sosial, ekonomi. Ketiga, tentang kesetiaan dan pertolongan Tuhan yang sesuai janjinya. Imannya menyatakan bahwa Tuhan itu setia pada umat-Nya, sesuai janjinya kepada Abraham, nenek moyang mereka. Hal ini menggambarkan bahwa Tuhan akan bertindak menolong mereka. Melalui Magnificat Maria ini, kita diingatkan agar tidak fokus pada diri sendiri yang dapat melahirkan ketamakan. Sebaliknya,
kita diajak memiliki kehidupan yang bermakna bagi kemuliaan Tuhan dengan peduli terhadap sesama. Maria menyadari rahmat Tuhan yang telah dia terima bukan hanya untuknya, tetapi harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Apakah kita pun menerima hak istimewa yang dianugerahkan Tuhan itu? Jawabnya adalah ya. Kita juga dianugerahkan hak istimewa oleh Tuhan. Ketika kita akan menyongsong Natal, ingatlah dan bersedialah melantunkan nyanyian damai seperti yang dilantunkan Maria lewat Magnificat pujiannya. Hendaknya nyanyian kita juga diikuti pembaruan nyata sebagai wujud memuliakan Tuhan, sehingga orang lain juga merasakan anugerahnya. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Ya Kristus, tolong aku melakukan pembaruan sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus memberkati.